Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam acara yang kita cintai ini, yaitu acara Manarema hari ini. Kita ingin belajar renungan firman Tuhan singkat, khususnya mengenai peristiwa akhir zaman, sehingga kita boleh memiliki wawasan tentang apa yang akan terjadi nanti menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh Tuhan mendengar kembali acara Manarema hari ini. Kami tahu ini adalah kasih karunia-Mu, ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami ingin mengisi hidup kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi makanan rohani kami, dan kami perlu firman-Mu Tuhan, untuk supaya kami boleh dikuatkan dalam menghadapi akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang meterai yang keempat. Kita sudah membahas tentang meterai pertama, meterai kedua, dan meterai ketiga, di mana meterai pertama berbicara tentang kuda putih, meterai yang kedua kuda merah padam, meterai yang ketiga kuda hitam, dan kita masuk ke meterai yang keempat. Mari kita baca di Wahyu pasal 6 ayat 7-8, dikatakan demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, meterai yang keempat ini adalah seekor kuda hijau kuning, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam versi bahasa Inggrisnya, itu disebutkan pale horse atau kuda pucat. Dan memang kalau warna hijau dan kuning itu digabungkan, dicampurkan, akan menghasilkan warna keabu-abuan atau warna pucat, Bapak Ibu. Itu ketika sebuah daging yang masih segar, berwarna merah segar, kalau sudah busuk, sudah akan menjadi warna abu-abu atau warna pucat. Jadi ini kita mengerti bahwa warna abu-abu atau warna pucat atau warna hijau kuning yang dicampurkan jadi satu, yang dikatakan sebagai meterai yang keempat, itu melambangkan tentang maut atau kematian. Jadi meterai yang keempat, kuda hijau kuning atau kuda pucat, itu berbicara tentang maut dan kematian. Dan maut dan kematian yang terjadi ini bukan saja akibat pedang atau akibat peperangan seperti dalam meterai yang kedua, bukan saja akibat kelaparan seperti dalam meterai ketiga, tapi juga kematian yang terjadi akibat bala penyakit, yaitu penyakit sampar atau epidemi, atau bahkan mungkin wabah penyakit pandemi yang melanda dunia ini. Dan kita tahu sejak zaman dahulu memang bala sampar atau epidemi, bahwa penyakit yang menular yang melanda dunia itu terjadi. Beberapa macam penyakit, baik penyakit malaria, penyakit pes, penyakit kolera, penyakit TBC, bahkan penyakit AIDS atau virus HIV, ya. Penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV itu merajalela. Ada juga Ebola di Afrika, juga mengerikan. Ada juga antraks, saudara. Jadi penyakit makin lama kadarnya makin hebat. Dan sekarang kita menghadapi pandemi, bukan lagi epidemi tapi pandemi akibat virus corona COVID-19. Dan sudah berapa juta orang-orang yang meninggal di seluruh dunia akibat virus COVID-19 ini, saudara.
Jadi penyakit ini akan terus berkembang sampai akhir pemerintahan antikristus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi korban akan makin banyak berjatuhan. Kita tidak tahu lagi akan ada virus macam apa lagi ke depan. Hasil daripada mutasi dari virus-virus yang ada sekarang ini. Tentu korban akan makin banyak. Nah, meterai yang keempat ini juga saya percaya sudah dibuka. Karena penyakit ini sudah berlangsung sejak lama dan sekarang sampai pada puncaknya, di mana kita melihat pada sekarang ini virus corona COVID-19. Ya, itu kita mengerti dan kita hadapi dan kita berjuang sekarang saat ini. Dan kita tahu dalam masa yang akan datang virus apa lagi, saudara. Kita tidak mengerti, tapi ini akan berlanjut terus sampai akhir pemerintahan antikristus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita hanya berlindung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melindungi dan meluputkan kita, saudara. Kita waspada menjaga protokol kesehatan, tapi juga harus memohon kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan meminta supaya Tuhan melindungi kita. Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, makin kami mengerti firman-Mu, makin kami mempunyai sifat yang waspada. Kami boleh sungguh-sungguh makin mengiring Tuhan, makin giat beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang bisa melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar pembahasan tentang materai yang keempat, yaitu kuda hijau kuning ini, boleh membuka dan mencerikkan mata kami bahwa apa yang akan terjadi dalam peristiwa yang akan datang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.